Wow, ternyata setelah pakai stick ini game jadi jauh lebih menyenangkan. Jadi main gamenya udah kayak ala-ala main PS beneran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita full main game ya. Dan gamenya itu dari Playstore, namanya Marvel Future Revolution. Dan besarnya itu 1.4 GB. Oke, kita download dulu ya. Nah, ini udah siap nih, kita download. Kita buka. Oke, muncul 4 tuyul ya. Dan logo Marvel, Unreal Engine. Oke, jadi ini video awalnya ya. Rocket Raccoon. Nah, di sini ada apa? Dan itu ada Groot. Groot yang imut ya. Dan ya kebiasaan Groot tuh main game. Dan sini kita disuruh download ternyata. Oke, kita download lagi ya. Klik start. Nah, ternyata di sini kita sembari mendownload data, kita dikasih bermain game kayak gini. Game yang keanak-anakan ya. Seperti ini game. Ini si Star-Lord ya, Star-Lord atau Peter Quill ya. Jadi mungkin biar supaya kita nggak bosan ya, jadi kita potong aja lah ya untuk sisi ini. Nah, ini dia, kita udah siap download nih. Dan dibawa ke menu ini, tap the screen. Jadi ini cerita tentang si Scarlet Witch ya, bertemu dengan sang kekasihnya, tetapi udah nggak sama lagi ya. Jadi mereka adu mekanik di sini. Jadi ini tentang cerita di masa depan ya di game ini, ketika bumi dengan bumi itu bertabrakan. Jadi di sini ceritanya bumi udah nggak seperti biasanya lagi, coy. Oke, jadi untuk yang awal-awal kita berjumpa dengan si Peter Quill. Ya, si Star-Lord ya. Jadi iya. Ternyata yang loading tadi tuh disambungin ke sini ya. Yuk. Oke, jadi dia nolongin cewek ini di sini, si Star-Lord-nya ya. Kalian bisa lihat untuk grafik game ini. Wow, ini udah setara dengan game PS4 ya untuk grafisnya. Oke, inilah dia Star-Lord. Gak mirip ya sama yang di movie-nya, tapi untuk gestur oke lah ya. Oke, di sini kita diajak bincang-bincang oleh hologramnya Iron Man. Nah, lanjut lagi nih ke gamenya. It's ship right. Geser. Untuk actionnya juga keren. Sebenarnya agak sedikit patah-patah ya di gamenya, tapi itu pengaruh dari rekam layar ya. Jadi kalau biasanya HP yang udah panas terus dipaksain main game sambil rekam layar seperti ini bakalan mengaruh ke gamenya ya. Nanti kita akan cobain merekam dengan HP yang lain ya. Sekalian deh pasangin stick X3 gamepadnya. Nah, oke, jadi kita masuk ke gamenya ya. Kita dikasih arahan nih ya. Keren banget ya untuk ininya,
actionnya deh, untuk tembak-tembakannya, untuk pergerakannya itu keren ya. Dan untuk ceritanya juga keren. Untuk cerita dari game ini, untuk actionnya, wow, ini emang udah kayak setara-setara dengan game PS4 coy. Aduh, di sini kita terjatuh akibat runtuhan yang ada di langit-langit. Jadi di sini ceritanya bumi udah bertabrakan dengan bumi yang lain. Dan akhirnya kita bertemu dengan si neneng Black Widow ataupun Natasha Romanoff. Oke, dengan si paras cantiknya guys, bisa dibilang agak-agak mirip ya dengan movie-nya. Dan untuk mata-mata yang berbakat, mungkin melihatnya ini pasti ada yang berbeda dengan sosok si Natasha Romanoff. Ya kalian aja lah yang tahu, dan cukup diutarakan dalam hati aja. Oke, kita hajarin dulu ya dengan neneng Black Widow. Nah, di sini kita berganti karakter sebagai Black Widow. Hajar dulu ya guys. Jadi sebenarnya ini kita masih dalam sesi pelatihan ya, maka dari itu kita enggak ada menu darah. Jadi kita bebas mau ditembakin kayak apapun, dihajar seperti apapun, kita nggak bakalan mati di sini karena ini masih latihan sebenarnya. Nah, habis kan lo pada neneng Romanoff dilawan, mati deh lo. Nah, jadi di sini kita agak sedikit bandingkan untuk PS4 ya. Nah, ini aku bandingkan untuk game PS4 dan si game dari Playstore ini. Nah, untuk grafis hampir-hampir mirip ya. Jadi untuk jalan ceritanya aja yang mungkin berbeda dari si PS4 coy. Ya kalau untuk bermainnya ya mungkin ya lebih enak di PS4 ya, karena mungkin dalam capture-nya itu bakal lebih tersusun kalau di PS4. Oke, fokus lagi ke gamenya. Kita udah ganti karakter lagi ya sebagai Storm. Di sini kita akan ulti semuanya, coy. Lalu apa nih? Apakah ini si Bumblebee ya? Enggak ya. Jadi ini cuman mirip-mirip aja ya. Kita gaskan, coy. Paham? Ya ini ulti Eldora, coy. Jadi si Storm ini mirip-mirip dengan si Eudora ya. Dan si Storm ini berasal dari film X-Men ya. Tapi di sini udah disatuin di game ini ya. Cukup menarik sih. Dan kita bertemu dengan si Modok. Ya, di sini karakter penjahatnya si Modok ya. Alien gak jelas dengan kepala besar, terus kaki gak jelas, tangan gak jelas. Wow, akhirnya muncul si Iron Man, yang padahal kalau di film-film yang saat ini si Iron Man itu udah meninggal guys, tapi di game ini si Iron Man masih eksis di sini.
Mungkin saja si Iron Man ini yang dari universe lain, guys. Ya kalian tahu sendirilah, begitu banyak universe di film Marvel. Jadi untuk Iron Man ada di sini itu nggak diherankan lagi ya, coy. Ternyata lengkap juga ya persenjataan si Modok ini. Oke, kena deh lu. Rasain tuh. Oke, di sini kita akan melawan si Modok. Oke. Tembak. Kita habisin lu Modok kok, kepala besar lu. Tangan kecil, kaki kecil, kepala besar. Terbang lagi lo. Nah, ajar dulu si Modok net. Full power. Ya. Habis lo ya. This is not over. Yeah, you say that every time, but you're always wrong. Nah, ada lagi nggak tuh temennya? Waduh, temennya mirip-mirip juga ya. Untung aja sih di sini ada Spider-Man yang menolong, coy. Jadi ini namanya Kedom. Kalau tadi Modok ini namanya Kedom, tapi mereka mungkin ini dari rahim yang sama, makanya penampilan mereka tuh sama ya. Jadi kita disuruh, jadi si Iron Man ini menyuruh si Spider-Man untuk mengejar si dua bersaudara tadi ya, coy. Di sini ya bagian yang paling favoritnya itu dari Spider-Man yang lompat-lompat gedung dengan action-actionnya itu ya. Nah, ternyata si ini ada 3 ya, Modok, Kedom, dan satu lagi siapa? Kemot. Namanya cukup lucu ya, Kedom, Modok, Kemot. Tapi penampilan mereka sama semua, hanya beda-beda warna aja dan kostum mereka aja ya. Ya udahlah. Di sini si Spider-Man mencoba merebut kembali, apa itu, kunang-kunang kah? Mungkin saja ya, karena di bumi banyak kunang-kunang, mungkin para alien ingin merebut kunang-kunang biar bisa serang di saat mati lampu. Oke, kita di sini dikejar oleh ketiga bersaudara ini, si kepala besar. Kita bergelantungan. Oke, kita geser ke atas. Ya. Nggak bisa lo ngejar gua Spider-Man. Nah, kena nggak tuh? Aduh, kita kena, coy. Untung ada si Captain Marvel ya. Jadi si adegan ini mengingatkanku pada saat Spider-Man membawa sarung tangan Thanos itu ya. Lalu di situ si Captain Marvel menghampiri si Spider-Man. Jadi ini diulangin lagi ya adegan seperti itu di game ini. Wah, cukup menarik. Kita ganti karakter menjadi si Captain Marvel. Kita hajar dulu kedua saudara kepala besar ini ya. Mati lo. And I thought one of you was annoying.
Oh, tidak ada apa di atas. Oh, ternyata si Kemot ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi kedua saudara yang sedang bertarung, tapi si Kemot ambil kesempatan untuk apa itu kunang-kunang yang mau diapain kunang-kunangnya aku nggak tahu. Mungkin mau dikirim ke alamnya sana ya. Tapi untung si Captain Marvel bergegas cepat. Dan lagi-lagi adegan ini mengingatkan saat si Captain Marvel melarikan sarung tangan Thanos. Dan di sini seperti ada sihir-sihir si Doctor Strange, dan benar saja si Doctor Strange ikut hadir di pertempuran ini. Oke, cukup mirip ya untuk si Doctor Strange di movie-nya. Nah, di sini kita dikepung, guys. Perhaps what we need instead of science is a bit of magic. Kita tekan. Wow, di sini si Doctor Strange membuka beberapa portal, dan lagi-lagi yang masih mengingatkan kita di peperangan Avengers Endgame ya. Di sini dia buka portal, lalu berdatanganlah teman-temannya dari portal-portal yang lain ya. Lalu kita wow, di sini kita kedatangan juga si Captain Amerika. Oke, kita hajar dan kita berganti menjadi Captain Amerika dong. Wah. Memang cukup seru ya dari gamenya ini, dari jalan ceritanya, dari gamenya, dari actionnya, itu semua memang seru di game ini. Aku rasa ini game Marvel terbaik yang ada di Play Store, guys. It's over, heroes! Someday you will thank AIM for this. Dan lagi-lagi si Kedom ini berhasil melarikan si kunang-kunang itu. Tapi ada si Vision yang menghalangi si Kedom. Dan akhirnya si Kedom dilempar ke portal oleh Doctor Strange ke tempat biasa pembuangannya, selalu di gurun pasir yang nggak tahu ini tempat apa. Dan di sini Vision tampak berbeda ya dari penampilan biasanya. Vision.
Nah, oke, akhirnya kita selesai dalam sesi latihan tadi yang cukup menarik dalam jalan ceritanya semuanya ya. Jadi gamenya ini kita udah masuk. Oke, kita bisa select hero ya. Select hero. Di sini belum sedikit paham ya. Jadi kita ini maksudnya apa? Kita disuruh pilih hero kah? Coba aja kita pilih satu hero. Jadi hero nya masih segini ya. Dan ini si Magic, nggak tahu di film apa Magic yang belum keluar di movie-nya. Dan ini si Storm yang ada di film X-Men. Dan ini si Star-Lord. Doctor Strange. Kita tambahkan Doctor Strange ya, karena sedikit ngefans ya sama Doctor Strange dengan magic-magicnya yang begitu memukau ya. Jadi kita mulai dengan Doctor Strange ya. Chapter 1 Assemble. Oke. Ini dia Doctor Strange. Look at this loser. Let's show him who's in charge. Don't be so eager to escape that you forget to pay attention to where you're running. Iya kali, dengan sekali geser tangan udah tewas itu semua di tangan Doctor Strange. Wow. Lalu pada dijatuhin ya semuanya, tapi masih hidup. Wah, kena jatuh sendiri. Dan ada lagi musuh lainnya dong. Kalau nggak ada musuhnya kayak tadi ya, kita mau mainin apa? Harus ada musuhnya dong ya kan, jadi kita bisa bermain. Oh, di sini ternyata untuk skill-skillnya kekunci ya tadi. Jadi kita kayak ngulang dari awal ya. Padahal kita udah mainin di sesi latihan tadi itu skill-skillnya udah kebuka semua ya. Tapi di sini skill-skillnya dikunci. Berarti kita harus jalani chapter per chapternya ya. Oke, kalian lihat ya untuk skill-skillnya yang belum lihat tadi ya. Jadi untuk skill-skillnya itu kita baru dikasih berapa itu 2 ya. Dan untuk 3 skillnya lagi masih digembok. You all right? We've got good. I see. Good talking to you. Yuk kita coba ke karakter lainnya dan kita pakai Spider-Man. Dan ternyata untuk chapter satunya itu berbeda lagi untuk jalan ceritanya. Jadi di sini setiap karakter mempunyai jalan ceritanya masing-masing, coy. Wow. Jadi lebih seru ya bermainnya kalau seperti ini. Jadi pengen terus nyobain hero-hero yang lain nih. Nah, di sini kita menggunakan si Spider-Man. Oke, kita hajar dulu. I guess we're doing this.
Now that's some great power! I guess we're doing this! All out of webs! Ooh, that tingles! Coming through! Spectacular! Oh boy, not good! You asked for it! All out of webs! Why does everyone want to play with my toys? Beats me, but if Hydra wants it, it must be dangerous. Hydra's the enemy here. Aim those things at them! All my enemies will pay, and you're first, Spider. Massive partner lock! Oh boy, not good! All out of webs! Partner lock! I'll kill you for that, Spider-Man. But your fate will have to wait. For now. That's the stuff! Oke, jadi ternyata di sini kita bisa ubah-ubah skin ya ataupun baju dari si karakternya masing-masing. Kita dikasih 3 pilihan ya. Dan ini untuk kostum-kostumnya yang belum pernah kalian lihat di movie-nya, coy. Keren-keren parah ya. Untuk Captain Marvel, pernah nggak kalian lihat dia pakai baju pink? Belum ya, belum. Jadi ini memang untuk kostumnya ini berasal dari game ataupun entah itu di masa depan nanti ya. Spider-Man-nya, ya Spider-Man-nya bisa jadi monster seperti ini, bukan jadi pahlawan lagi ya. Jadi mukanya itu jadikan laba-laba untuk topengnya. Dan si Black Widow yang super seksi, dan si Iron Man warna gold. Pernah nggak sih Iron Man warnanya keemas-emasan? Wow, keren sekali ya. Jadi untuk Doctor Strange itu wah jadi kayak ini iblis ya. Dan ini si Star-Lord. Oke. Dan si Storm yang masih berambut panjang, mirip-mirip dengan Eudora. Dan ini si Magic yang nggak tahu, masih belum nongol, dan ataupun udah nongol tapi belum tahu filmnya ya.
si Magic. Jadi kalau kalian mau lihat Wanda dari dekat ya, aku kasih lihat Wanda dari dekat ya. Cantik dong. Lanjut cobain pakai stick ya. Jadi untuk settingannya ini kita harus menggunakan aplikasi Mantis ya, penataan tombol-tombol gamepad. Wow, ternyata setelah pakai stick ini game jadi jauh lebih menyenangkan. Jadi main gamenya udah kayak ala-ala main PS beneran. Bisa kalian lihat ya, setelah kita enggak menggunakan rekaman layar ya, jadi gamenya lancar ya, nggak ada sedikit pun yaitu macet-macet kayak tadi. Memang ya udah lancar ya, dan lebih seru pasti kalau kalian mainin pakai gamepad. Aku saranin mainnya pakai gamepad biar lebih kena gitu serunya.
Oke, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini, video tentang review game Marvel terbaik yang ada di Play Store. Jadi buat kalian yang tertarik dengan game ini, langsung aja di-download karena gamenya seru sekali guys. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, boleh like, comment, and subscribe biar channel aku jauh lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.